Mulai baik, selamat pagi Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dari Yayasan Pendidikan di Tanah Papua, Bapak Ibu Guru, khususnya guru P3K. Yang pertama kita semua bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena atas karunia-Nya kita semua masih dalam suasana sehat, dalam rangka mengikuti diskusi yang menurut kita semua ini penting untuk mendapatkan informasi terkait dengan para guru kita yang adalah guru 3K. Sebelum kita memulai, saya informasikan ada 2 tahap yang kita akan mendapatkan informasi. Pertama, semuanya terkait dengan guru penggerak, terkait dengan P3K. Yang pertama kita akan saya jelaskan terkait dengan gaji P3K, lalu yang kedua terkait dengan SK yang sudah ditandatangani perjanjian bersama. Kita semua harus seperti apa. Baiklah, mohon perhatian, ini sangat penting. Yang pertama, Bapak Ibu yang lain diam dulu, itu ada bicara dari kepala dinas itu. Bapak dan Ibu, yang pertama mohon mendengar terkait dengan gaji P3K. Dengar tidak ini? Diam-diam dulu. P3K yang sudah ditetapkan SK, dan teman-teman ada yang masih belum menerima, tapi sebagian besar sudah menerima. 600 lebih sudah menerima SK P3K. Di dalam SK itu juga berbicara tentang kapan Bapak dan Ibu dibayar, sampai kapan gitu. Jadi sesuai SK itu terhitung pembayarannya mulai dari Februari dalam tahun ini sampai ke Desember. Jadi dibaca baiknya Februari. Saya kemarin bersama para pejabat, Pak Kepala Bidang Ketenagaan, Pak Subag Kepegawaian, Pak Subag Keuangan, itu kita semua dalam posisi kebingungan. Alhamdulillah. Karena SK ini sudah ditetapkan, sumber biaya untuk gaji ini seperti apa. Jadi kemarin saya ambil langkah untuk kami ke Jakarta mengecek kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, bahkan mungkin sampai ke Menpan. Dan surat tugas saya ke Wasekda. Ternyata respon Wasekda dan TAPD, kita tepuk tangan untuk Bapak Lukas Enembe dulu. Terima kasih untuk beliau. Atas perintah Bapak Gubernur melalui Pak Sekda, para asisten, kepala badan keuangan dan semua TAPD, kemarin siang saya khusus membahas tentang bagaimana gaji guru P3K. Dan kemarin sudah dipastikan untuk kami segera menyiapkan usulan gaji mulai terhitung bulan Februari sampai ke Desember. Tepuk tangan dong. Artinya Bapak dan Ibu sudah mendapatkan kesempatan, kepastian tentang bagaimana gaji. Gaji tentunya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Jadi hari ini sedang menyiapkan semua hal tentang pembayaran gaji. Gaji juga termasuk di dalam kami menghitungnya 900. 900 ini yang angkatan terakhir ini belum tes. Nanti dalam waktu dekat ini mereka ikuti seleksi, tapi kita sudah menghitung penggajiannya mulai sekarang.
Jangan sampai nanti kami hanya menghitung 600 lebih yang sudah di SK-kan, lalu besok yang sisanya itu 200 lebih nanti mau digaji dengan apa? Karena sidang APBD perubahan segera ditutup, maka tidak mungkin dibayar lagi. Gitu. Maka semuanya sudah dihitung 900 guru P3K akan kita hitung semua untuk pembayarannya. Lalu mekanisme pembayarannya ini penting ini. Bapak dan Ibu di sana jangan diskusi sendiri, nanti tanya lagi lewat WA ke saya. Gaji Bapak dan Ibu akan dibayar sesuai dengan SK penempatan Bapak dan Ibu guru. SK-nya Bapak waktu klik seleksi waktu online itu kan Bapak yang klik sendiri tuh. Nah, formasi di Bapak punya sekolah tidak ada, Bapak kliklah di Induga. Nah, tes di Induga lulus. Lalu SK Gubernur di lampirannya ada penandatanganan perjanjian kerja. Maka SK harus sesuai dengan gaji, harus sesuai dengan SK. Jadi Bapak dan Ibu setelah menerima SK segera melapor kepada sekolah sesuai dengan SK. Untuk apa? Dari sana nanti akan kepala sekolah mengeluarkan yang namanya surat pernyataan yang bersangkutan telah melapor dan melaksanakan tugas. Nanti surat kepala sekolah itu disampaikan ke kita untuk segera memproses Bapak dan Ibu punya gaji di sana. Kita bayar gaji berdasarkan SK, bukan berdasarkan nota tugas ya. Itu dulu dipahami. Oleh karena itu lapor dulu ke sana soal suka dan tidak suka yang tanda tangan perjanjian Bapak dan Ibu dan kepala BKD dan juga tes. Jadi di sana dulu. Ini kita bicara gaji dulu. Itu disesuaikan dengan SK. Jadi gajinya sudah sangat jelas, itu nggak usah tanya gaji, sudah pasti sudah sangat jelas. Termasuk tunjangan beras itu sudah dihitung di dalamnya. Nanti akan detail kita kirim di dalam grup untuk Bapak dan Ibu tahu tentang gaji, hak-haknya Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua itu terkait dengan penempatan gaji tadi itu sudah sesuai dengan SK. Jadi Bapak dan Ibu yang kemarin ada yang menghadap saya, menghadap bidang, kira-kira bagaimana saya ke sana? Ada ibu satu dari Timika, kasihan umurnya, sudah keluarga, sudah berumur, ya ingin, ya karena ibu bapak yang tes sendiri, lalu tanda tangan sendiri ya, jadi dapat diduga lapor dulu di sana supaya bisa kerja. Ini ada 3 bulan bekerja ini. Nah, sambil menunggu 3 bulan, usulan yang Bapak dan Ibu, bagaimana kalau Bapak dan Ibu bisa pindah kembali ke sekolah awal, karena kebetulan memang sekolah membutuhkan. Sekolah yayasan rata-rata gurunya semua pindah, ketua yayasan PSW semua lagi meminta ini, aduh Pak, kalau kami punya guru ikuti SK P3K, sekolah kami kosong. Ya sekolah negeri yang sekolah besar juga begitu, gurunya juga kosong. Tetapi pertama kita bersyukur bahwa Bapak dan Ibu sudah mendapatkan perbaikan, perubahan tentang nasib ini dulu, sudah dapat SK. Lalu penggajiannya sudah oke ya, daftar nama gaji Bapak dan Ibu akan masuk di sekolah yang dituju. Yang berikutnya setelah melapor, ada yang mengatakan, Pak, saya ke sana sekolah sudah banyak guru, sudah tidak ada jam pelajaran di sana. Kan begitu. Ya lapor dulu ke sana, nanti kepala sekolah yang dituju itu seperti apa. Ada yang bilang saya sudah lapor ke sana, tapi guru di sana penuh. Saya balik lagi ke sekolah awal, kepala sekolah saya tidak mau terima saya lagi. Ya, oleh karena itu pakailah SK. Dalam waktu Oktober, November, Desember, ini adalah waktu yang akan kita lakukan
perubahan bersama tentang SK penempatan. Saya lanjut ke pihak soal SK revisi atau tidak. Jadi ini dua, nanti silakan bertanya dua masalah yang bersamaan. Dalam pertemuan kemarin juga saya sampaikan ke Bapak Sekda, Bapak ini guru-guru sudah dapat SK, tetapi muncul masalah baru. Masalah yang pertama tadi kami dinas belum tahu digaji dari mana. Oke, jawabannya sudah jelas ada tadi. Masalah yang kedua, sekarang sekolah awal, terutama sekolah yayasan, sekarang semua gurunya semua ditempatkan di sekolah negeri. Ada yang dekat, ada yang jauh. Jadi atas perintah Pak Sekda, mungkin juga Bapak dan Ibu ini punya doa juga luar biasa. Jadi akhirnya Pak Sekda meminta kami untuk segera mengajukan usulan untuk perubahan SK mutasi sesuai dengan kebutuhan guru di sekolah masing-masing, termasuk sekolah negeri maupun sekolah swasta. Jadi usulan Bapak dan Ibu, oke, kita proses. Tetapi bagi Bapak dan Ibu guru yang SK-nya sesuai dengan hasil ujian di klik itu, merasa sudah nyaman di sekolah sesuai SK, jangan diusulkan lagi untuk kembali di sekolah awal. Nah, ini nanti kita akan kirim data ke sekolah, kepala sekolah dan guru segera mengisi. Saya di SMA 4, jadi saya sudah merasa nyaman di SMA 4. Kebetulan memang tidak ada guru. Ya sudah, jangan diajukan lagi. Gitu ya, nanti sudah cocok di sana. Yang kita ajukan adalah mereka yang pertama sekolah dituju sudah penuh dengan guru mapelnya. Awalnya masih kekurangan. Lalu yang kedua, aduh saya ini sudah mau pensiun, saya tidak mungkin ke puncak, saya tidak mungkin ke Duga sana. Ya saya juga tidak mau bikin masalah. Bapak Ibu punya anak-anak, punya keluarga, sudah berumur belasan tahun mengajar, tiba dikirim sampai ke jauh-jauh sana. Itu ya. Usulan kita sudah mendapat respon dari Bapak Sekda dengan catatan Bapak dan Ibu 3 bulan masih ada di sekolah sesuai SK. Proses mutasinya akan kami proses untuk SK pindah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kan gitu ya. Ini juga sekaligus menjawab bapak-bapak dari yayasan, terutama sekolah YPK, YPPK dan YPPGI Advent yang gurunya hampir semuanya keluar ini. Ya, di dalam beberapa waktu ke depan kita akan proses. Ini berita penting bagi Bapak dan Ibu guru P3K ini. Jadi kepala-kepala sekolah yang sedang mengikuti, kami mohon perhatian bahwa ada guru yang sudah melapor ke Bapak dan Ibu, tapi guru mapel yang di sana sudah penuh. Mohon dimengerti bahwa guru yang bersangkutan tetap gaji dan laporan kinerjanya akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu walaupun dia masih tetap mengajar di sekolah awal. Itu ya, karena di sana sudah penuh. Tetapi yang sekolahnya tidak penuh, gurunya kosong, Bapak dan Ibu ya ke sana supaya mengajar, kan begitu. Jangan lagi alasan di sana gurunya sudah penuh semua. Kan begitu. Saya ambil contoh guru SMA gabungan. Kepala sekolah sudah berkoordinasi dengan kepala SMK 1. Oh, Ibu kepala sekolah, guru kami sudah penuh.
sudah ada guru kami, tidak ada kekurangan. Jadi dikoordinasikan, lalu guru yang bersangkutan antara dua kepala sekolah dan guru yang bersangkutan tetap mengajar di SMA gabungan, tetap digaji dan kinerjanya harus dilaporkan kepada kepala SMK Negeri 1 karena rekeningnya ada di sana. Gitu ya, supaya jangan sampai nanti yang di SMA gabungan tidak pernah masuk, tapi nanti kepala SMK 1 tetap bayar gajinya, kan nanti jadi rancu begitu ya. Ini contoh ini jangan dikembangkan ke sekolah yang memang kebetulan sekolah sesuai SK ada guru, tapi kalau di sana udah penuh, enggak mungkin tinggalkan. Nanti kita laporan dari kepala sekolah masing-masing ketika bapak dan ibu melapor ke sana untuk mendapatkan surat keterangan yang bersangkutan melapor dan sudah melaksanakan tugas. Ini poin-poin yang saya sampaikan, berita penting, berita ya ini kita anggap berita yang bahagia ini untuk Bapak dan Ibu. Selama beberapa waktu saya sendiri masih memikirkan itu. Berarti Vera tetap di sini. Sudah sangat jelas ya, sudah sangat jelas. Siapa yang lebih cepat, dia lebih cepat dibayar. Gitu ya. Jadi kalau tidak lebih cepat ya pasti gaji ditahan kan begitu. Belum melapor ke sana ya pasti gaji tidak sampai-sampai. Gitu ya. Dibayarnya dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Rapelnya berapa bulan itu? Ya. Gitu. Mungkin ini yang saya sampaikan, informasi penting bagi kita semua. Saya sendiri langsung memandu. Saya persilakan Bapak dan Ibu, kepala sekolah atau guru atau yayasan, silakan langsung menanyakan yang 2 poin tadi saja. Jangan kamu tanya yang lain-lain. Karena banyak ini di dalam ini ada hampir 100 guru, ada 100 peserta yang nanti akan masing-masing kalau bertanya bisa 2 jam. Silakan saya kasih kesempatan yang bertanya ini dari Merauke, Yusuf, silakan. Bapak Ibu, kalau yang tidak berkepentingan mereka di suaranya tidak kedengaran ini. Ini sudah ada Zoom. Ya, terima kasih. Saya langsung jawab baru nanti penanya berikut. Kalau pertanyaan ini jangan diulangi lagi oleh Bapak dan Ibu yang berikutnya ya. Jadi begini, mau bayar cepat tergantung dari Bapak dan Ibu guru kapan pergi lapor di sekolah sesuai SK. Kalau sudah lapor di sana, nanti kepala sekolah akan mengeluarkan surat keterangan bahwa guru yang bersangkutan sudah melapor dan melaksanakan tugas. Nanti kepala sekolah kirim itu surat keterangan ke kita, baru kita proses. Bapak dan Ibu punya gaji, daftar nama masuk di rekening Bapak dan Ibu, tinggal dikirim lalu dimasukkan di gaji di sekolah yang bersangkutan. Nah itu ya sangat jelas ya. Yang kedua, jangan berpikir bahwa karena ini gaji masuk di rekening jadi tidak ke sana, tidak apa-apa, hanya lapor sebentar, kong kali kong dan kepala sekolah kasih keluar, nanti saya kasih kau berapa, itu tidak akan terjadi. Kita tidak kirim uang masuk rekening model begitu, masuk ke sekolah, baru sekolah transfer.
Ini kita harus baca itu, jadi jangan pikir nanti buat begitu. Yang kedua, yang namanya tunjangan TPP itu diusulkan dalam satu periode tahun anggaran. Dan itu atas penetapan sidang APBD oleh DPRD. Jadi pertanyaan yang satu ini saya sudah tanyakan kepada asisten 3, tanyakan Pak Sekda, bilang ini sudah mau tutup APBD, jadi belum masuk ke sana. Kan SK-nya seperti itu. Nanti perkembangan lainnya kita akan ikuti lagi, gitu ya. Ini TPP itu tunjangan kinerja. Demikian ya, jangan ada tanya lagi yang dua pokok masalah itu. Sudah jelas ya? Ya.